Assalamualaikum. Hai coy. Wuhu. Kebut ya. Iya. Oke coy. Sedikit ngebut ya. Ini keren banget pemandangannya tuh. Ini kita mau ke Purwokerto, ke UMP, tempat aku ngajar teman-teman. Nah, di sini kita lewat jalan tembusan ya, yang pemandangannya bagus banget. Nah, oke, di sini kita ke Purwokerto atau ke UMP karena ada acara. Acara apa? Acara akreditasi fakultas. Nah, terutama fakultas ekonomi dan bisnis. Ini kebetulan saya kan selaku pengajar ya, atau dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini lagi ada akreditasi internasional. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu, di universitas atau mungkin dalam hal ini khususnya fakultas, itu peringkat dari universitas itu yang resmi itu adalah akreditasi, teman-teman. Jadi baik atau tidaknya universitas atau fakultas di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, itu adalah akreditasi. Jadi kalau semisal teman-teman berpikir, wah saya mau ke universitas ini, universitas itu, yang bonafit, yang apa ya, dalam tanda kutip ya, mungkin yang negeri atau yang swasta yang keren, itu sebenarnya kalau dalam hal yang formal itu peringkat dari universitas itu dilihat dari akreditasinya, teman-teman. Jadi kalau universitasnya mungkin ya bagus, atau mungkin gedungnya bagus dan lain-lain, tapi kalau akreditasinya itu belum maksimal atau belum mumpuni, ya itu belum dianggap kredibel atau berkompeten. Nah, di sini di UMP alhamdulillah kemarin itu untuk akreditasi nasionalnya sudah unggul. Unggul itu yang paling baik, teman-teman. Jadi ada baik sekali, ada yang unggul. Nah, itu ibaratnya ya top of the line, wis ceritane. Dan kalau ngomong di fakultas ekonomi dan bisnis, khususnya di prodi atau program studi manajemen, kita untuk akreditasi nasionalnya udah unggul juga. Nah, itu berarti yaitu ibaratnya kita bisa disamakan dengan semua universitas di Indonesia yang akreditasinya unggul, seperti universitas bonafit kayak di mungkin ya kayak di Undip, UGM, UI dan lain-lain, yang jelas yang akreditasinya unggul. Nah, itu nanti pentingnya untuk apa sih? Nah, nanti pada saat teman-teman mungkin daftar kerjaan atau mungkin ada seleksi kerja, itu nanti akan dicek, teman-teman, akreditasi universitasnya apa. Nah, apakah sesuai atau tidak dengan syarat yang ada di perusahaan. Jadi itu penting, teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa melihat akreditasi dari universitas atau fakultas yang akan teman-teman masukin untuk universitasnya. Nah, untuk saat ini karena kita sudah di nasional unggul ya, di ekonomi kita, nah kita akan next level. Next level itu kita akan mencoba akreditasi internasional. Jadi levelnya itu sudah sedunia, teman-teman. Levelnya sudah sedunia lah. Ini kita yang namanya mengajukan akreditasi itu kan tidak asal-asal ngajuin terus habis itu dinyatakan bahwa dia terakreditasi internasional atau tidak. Enggak. Tetap harus ada tes, harus ada keyakinan dari yang menilai akreditasi untuk memastikan bahwa universitas tersebut ya akreditasinya memang berskala internasional. Nah, salah satu tesnya adalah ada interview test. Nah, interview test ini untuk bisa mencocokkan atau memastikan bahwa data-data atau keterangan yang dilampirkan atau yang dilaporkan ke badan akreditasi tersebut itu memang sesuai. Nah, di sini sudah sekitar 3 hari ini kita ada interview dari akreditasi internasional ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari pimpinannya
dari dosennya sampai ke tenaga pendidikannya, itu semua akan diinterview, dan pasti interviewnya pakai bahasa Inggris teman-teman. Nah itu di sini memang yang namanya bahasa Inggris itu skill yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, baik itu mungkin SMA, mahasiswa, dan nanti kerja. Itu bahasa Inggris itu benar-benar penting banget teman-teman. Itu sebenarnya dari zaman saya ya, tahun 2007 2008 itu sebenarnya udah penting. Orang-orang yang pintar bahasa Inggris, speakingnya fluently, dia bisa TOEFL dengan nilai yang baik, yang maksimal, itu pasti akan lebih dimudahkan untuk mencari pekerjaan atau berkarir. Nah, apalagi sekarang. Makanya teman-teman, kalau saya menyampaikan di sini, teman-teman harus bisa memaksimalkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman, baik speaking maupun bagaimana bisa mencapai skor TOEFL yang optimal. Itu karena apa? Persaingannya luar biasa. Kayak nanti aja, ini kebetulan saya termasuk yang diwawancara dan pakai bahasa Inggris, karena nanti yang wawancara itu bule. Nggak mungkin dong pakai bule pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Jawa. Piye kabare? Itu orang mungkin. Nah itu pakainya bahasa Inggris. Bismillah teman-teman, insya Allah nanti bisa dilancarkan untuk akreditasinya, khususnya untuk interviewnya, dan kita ikuti terus ya untuk perjalanan kita. Lanjut. Oke cuy, kita mau sampai nih di UMP ini. Mohon maaf, saya tidak kebanyakan ngeblayer, ngegas, nggak enak, karena di sini ada tulisannya sebenarnya kendaraan bersuara bising dilarang masuk kampus. Makanya ya jangan dibisingin gitu. Dia kan nggak kedengaran sama satpamnya. Tapi kalaupun kedengaran ya nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu keras. Toh juga tahu ini, oh ini punya Pak Alfa itu. Ya sebenarnya nggak kayak gitu sih, yang penting kita tetap mengikuti aturan kampus, walaupun kalau dipedot knalpotnya keras, tapi minimal nih lihat nih kan pelan banget. Ini sebenarnya kalau setting itu gigi 5 nggak digas itu, ini tetap jalan teman-teman. Oke, ini kampus kita ya. Ini kebetulan kalau di FEB lagi baru UTS sehingga mahasiswa pada libur, tapi kalau di fakultas lain ini masih pada UTS. Nah tapi kalau kita memang fokus konsen untuk akreditasi. Oke, kita mau masuk ke gedungnya, tapi ketone sih nggak dapat parkiran di dalam teh. Ya kita akan coba parkir di luar ya nggak apa-apa, tapi saya mikirnya kok hujanan ya. Oke, nanti sebentar, syukur-syukur ada. Oh ada, alhamdulillah. Wuhu, cheese, dapat juga akhirnya. Oke, kita lanjut ke kampus ya. Oke coy, rencana kita akan melakukan interview bareng asesor itu di lantai 8. Jadi kita siap-siap aja ke lantai 8 ya. Ini sudah ditunggu nih, aku udah telat kalau misalnya nih. Nah, ini lantai 8, ruang rapat dan ruang dosen. Di sini ada ruangan-ruangan yang memang untuk dosen. Assalamualaikum Pak. Bismillah. Oke coy, kita lagi prepare untuk melakukan interview sambil menunggu asesor pada datang di Zoom ya. Nah kita pakai jas semuanya. Kalau yang untuk cewek pakai blazer hitam. Di sampingku ada Miss Ira. Miss Ira itu teman dekat dari kuliah, terus dulu pernah jadi pegawai bank bareng-bareng. Sekarang alhamdulillah kita
kerja bareng nih, jadi dosen. Cuma kalau Mbak Ira itu di akuntansi, kalau aku di manajemen. Ya, kita lagi menenangkan pikiran, menghilangkan stres. Bismillah, yuk kita berdoa dulu. Bismillah, kita insya Allah teraktivasi kita. Amin ya rabbal alamin. Tinggi ya, berapa? Akhirnya katanya caranya buat saya. Nggak mungkin lah. The man of the match, yeah. Udah kan, Fatma, Wida. Oh, YouTube ya? Saya jadi YouTuber, Ibu. Iya. Gimana, udah lega, udah bisa tidur? Sudah, semua pertanyaannya unpredictable. Pertanyaannya balik-balik. Pasti ditanyakan itu terus ya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga cuy. Mantap banget, dari pagi sampai malam. Sekarang jam berapa? Jam 9. Alhamdulillah. Ya seperti inilah. Tadi rame banget, asik, tegang. Kita komunikasi dengan bule-bule. Bahasa Inggrisnya kita gelagapan deh kalau ngomong itu. Tapi ya yang penting gas dan ngomong. Alhamdulillah tadi juga lancar, walaupun ya wajar lah, sedikit lah, orang Indonesia kan kalau ngomong bahasa Inggris kan nggak terlalu lancar banget ya. Tapi minimal bisa diketahui mau ngomong apa. Aduh, dan walaupun memang logatnya logat Banyumas banget lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, tadi mungkin aku nggak ngerekam semuanya teman-teman, tinggal di awal dan di akhir. Cuma karena memang kita memang fokus ya dan serius, karena pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang memang harus membutuhkan jawaban dan bukti. Jadi harus ada bukti-buktinya, harus nge-share bukti-bukti. Misal katakanlah ada nggak pelatihan tentang karir mahasiswa, lah itu nanti langsung di-share buktinya apa. Mahasiswa yang lulus dan sudah bekerja dan kerjanya di luar negeri atau perusahaan-perusahaan multinasional itu ada atau tidak. Nah itu nanti di-share lagi. Itu kadang yang memang harus ada effort lebih teman-teman. Jadi nggak hanya asal ngomong, tapi harus ada buktinya. Jadi memang tadi ya agak sedikit membuat hati menjadi deg-degan cuy. Tapi sih alhamdulillah lancar. Tinggal nanti kita ada revisi mungkin ya, nanti kita perbaiki revisinya. Terus habis itu insya Allah dalam waktu dekat akreditasi internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto bisa keluar. Nah, kita gas terus ya teman-teman ya. Oke coy, sampai di Purbalingga. Alhamdulillah selama perjalanan terang terus dan gak terlalu ramai jalannya, jadi bisa sedikit kebut tipis-tipis ya. Silakan guys. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya, tadi kita sudah melihat kegiatan terkait dengan visitasi atau
tes ya dari akreditasi fakultas. Dengan adanya akreditasi, khususnya akreditasi internasional di tiap fakultas di universitas ya. Nah, itu jadi bisa membuat universitas tersebut, atau dalam tanda kutip di sini khususnya adalah fakultas, itu bisa lebih bergeningnya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi lagi, skalanya itu nggak cuma nasional tapi internasional. Sehingga apa, kita bisa mempromosikan fakultas kita ke rancah internasional. Mungkin kalau di sini, kalau semisal ada mahasiswa atau mahasiswi luar negeri yang istilahnya kepengin kuliah di universitas dengan skala internasional, wah bisa itu. Nah, dan bisa memudahkan dalam mencari pekerjaan karena memang skalanya internasional. Otomatis dengan skala internasional, mahasiswa dibekali kapabilitas yang setara mahasiswa internasional, seperti bahasa Inggrisnya bagus, mindset skalanya internasional, dan juga relasinya juga gak hanya lokal atau nasional aja, skalanya adalah di seluruh penjuru dunia. Wis, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman nanti yang rencananya mau kuliah, lihat bener-bener tuh akreditasinya, apakah akreditasi nasionalnya itu baik sekali atau unggul. Nah, yang paling bagus kan unggul nih. Nah, terus apakah akreditasinya itu nasional atau sudah akreditasi internasional. Nah, kalau akreditasi internasional berarti kan levelnya itu udah level nggak cuma berkompetisi di universitas di Indonesia aja, tapi sampai ke seluruh dunia. Dan yang pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kalau akreditasinya itu maksimal. Semoga di sini teman-teman semuanya tidak salah memilih fakultas yang rencananya akan teman-teman rencananya akan teman-teman masuki ya untuk masa perkuliahan. Oke coy, mungkin gitu aja video dari aku ini untuk hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tetap komen-komen aja ya kalau misal kepengen di komen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.